di Golden Hour minggu ini diawali oleh hari Jumat. Oh, kok oleh hari Jumat? Di hari Jumat tanggal 24 Juli malam ini di volume 19 bersama eh, Dr. Muhammad Faisal ya, yang merupakan eh, author dari Generasi Kembali ke Akar dan Generasi Pike atau Generasi Pi. Kita akan bicara banyak tentang anak muda, passion, dan hal-hal lain berkaitan dengan itu karena beliau adalah doktor di bidang psikologi. Jadi tentunya akan sangat menarik kalau kita bisa dapat banyak perspektif dari beliau pada malam hari ini. Begitu, sambil menunggu kedatangan Mas Faisal pada malam hari ini, silakan nanti kalau ada teman-teman yang mau nanya langsung saja. Baik, kita masih menunggu Mas Faisal. Ya. Selamat malam buat teman-teman yang baru gabung. Malam ini kita akan ngobrol sama Mas Dr. Faisal terkait dengan passion, kepemudaan, dan banyak hal. Ya, masih menunggu beliau hadir di sini. Tetap bersama karena senang sekali formasi Golden Hour di Agustus juga sudah tuntas. Terima kasih Danar yang sudah banyak membantu dan teman-teman yang akan tergabung nanti. Total 21 orang ya, kolega dan sahabat-sahabat lama yang alhamdulillah bersedia untuk mewakafkan waktu dan ilmunya di bulan Agustus nanti. 21 orang itu terbagi dalam 4 minggu, setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu. Silakan ada di timeline di feed IG saya untuk jadwal-jadwalnya bisa dicatat. Ya, masih menunggu Mas Faisal. Nah, ini dia, beliau baru masuk bersama kita pada malam hari ini. Saya invite Golden Hour Talks di tanggal 24 Juli 2020, Jumat malam. Oh, aduh. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Ini pelopor kebun gerilya ya. Jadi kebun sendiri. Assalamualaikum Mas Faisal. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Bentar nih. Baik, tentunya. Ya. Kenapa, Mas? Enggak, ini saya biar enggak goyang-goyang. Biar enggak goyang-goyang. Baik, sedikit kita menyapa teman-teman pada malam hari ini, Mas Faisal, sebelum kita ngobrol karena topiknya juga seru banget. Teman-teman, selamat malam. Sekali lagi kita ketemu lagi di sesi Golden Hour, ketemu dengan sosok yang juga luar biasa. Beliau adalah abang saya, sahabat saya, saudara beda darah ya. Tapi kita berikhtiar bareng-bareng ke depan. Mas Dr. Faisal merupakan doktor lulusan psikologi. Beliau adalah book author, penulis buku dari Generasi Pi atau Pi, dan yang paling baru bukunya adalah Generasi Kembali ke Akar. Beliau juga seorang dosen dan seorang pembicara publik berkaitan dengan isu-isu psikologis, kepemudaan, kajian riset kepemudaan. Jadi kalau kita bicara rekam jejak beliau, tentunya langsung googling aja karena ntar nggak waktunya habis untuk kenalin profilnya. Jadi kita langsung serap ilmunya aja dari beliau pada malam hari ini. Dan Mas Faisal juga CEO, founder, owner dari yang namanya Youth Lab, ya itu ya Mas ya, Youth Laboratory, sebuah lembaga riset salah satu yang memang pertama di Indonesia. Nah, Mas Faisal, kita ngobrolin tentang topik yang udah ribuan orang bahas ini, menemukan passion, Mas. Kenapa Mas Faisal prefer akhirnya ngasih judul ini di diskusi kita malam hari ini? Ya karena tadi udah dibahas banyak orang, tapi kayak menarik kalau kita bisa bahas dengan perspektif yang berbeda ya. Menarik. Karena kalau kita bicara passion ya gampangnya adalah sekarang orang lebih mudah memahami passion itu dengan konsep ikigai yang dari Jepang. Apa yang kita suka, apa yang kita bisa, dari apa yang kita bisa dan kita suka, apakah itu dibutuhkan dibutuhkan saat ini, dan syukur-syukur bisa punya value sehingga kita dibayar untuk itu. Nah, pengertian passion sendiri yang berseliweran di mana-mana adalah suatu aktivitas, kegiatan, pekerjaan yang membuat kita itu merasa
berdaya, tidak merasa lelah, dan ada nilai tambah. Sehingga bedanya passion dan hobi adalah passion adalah hobi yang dibayar, begitu. Ketika kita bicara passion kamu apa? Oh, passion aku adalah mengkoleksi mobil. Nah, kalau kegiatan aktivitas hanya mengkoleksi mobil saja itu hobi. Tapi ketika koleksi mobil itu dikondisikan dengan ada aktivitas yang mendatangkan uang, dan ini kata kuncinya adalah bermanfaat untuk orang lain, itu masuk ke konteks passion. Nah, itu yang narasi yang sudah kita pahami selama ini, Mas Faisal. Nah, ini pemantik aja, pemantik. Mas Faisal, gimana menanggapi ini, Mas? Ya, pertama, kalau kita tanya ke ayah-ayah kita nih, yang teman-teman yang usia 30 tahunan, 20 tahunan, tanya ke ayah-ayahnya deh, atau ke omnya, atau kalau masih ada opa-omanya, apakah mereka bekerja sesuai passion? Aku bisa jamin jawabannya 90% pasti tidak. Tidak, betul. Iya, karena pilihan karir mereka itu ditentukan oleh perjalanan hidup, bukan oleh passion. Nah, tema dan narasi tentang menemukan passion itu yang menarik baru muncul kira-kira 5 tahun terakhir. Betul. 5 tahun terakhir, bahkan di Amerika Serikat. Jadi kalau kita runut, sejak kapan sih itu tema mencari passion atau do what you love, dan finding your passion itu menjadi booming, itu bisa dirunut ke tahun 2015 ketika Steve Jobs menyampaikan satu pidato di Universitas Stanford. Dia mengunci di satu quote, yaitu do what you love, ke ribuan mahasiswa Stanford saat itu. Dan seiring dengan kemunculan iPhone dan segala teknologi baru yang sangat memikat, itulah kata do what you love dan Steve Jobs yang menjadi panutan anak muda di berbagai belahan dunia, itu akhirnya jadi satu narasi bersama. Jadi kaitannya adalah dengan kehidupan digital yang serba cepat ini. Cara menyeimbangkannya adalah dengan do what you love. Nah, nyambung dengan tadi yang Taufan cerita, menarik karena tiba-tiba semua orang juga berbicara, wah berarti kalau gitu aku harus berkarir itu sesuai passion, agar dapat hidup seimbang, kira-kira gitu. Lalu muncullah tema Ikigai. Ya, yang sebetulnya menarik juga karena Ikigai itu muncul dari masyarakat yang usianya sudah tua di Okinawa. Jadi kalau dari National Geographic, Ikigai itu konsep hidup orang-orang yang udah tua-tua, yang umurnya tua, bagaimana caranya biar hidupnya lebih panjang. Dan itu baru muncul setelah Perang Dunia Kedua, ketika masyarakat Jepang itu baru mulai ngembangun lagi negerinya, masyarakatnya gitu. Jadi mereka butuh sebuah motivasi yang berasal dari dalam diri mereka sendiri. Dan masyarakat di daerah kecil itu, mereka membuat satu filosofi Ikigai agar mereka setiap hari itu termotivasi untuk bangun tidur, bekerja, berinteraksi gitu. Jadi Ikigai itu adalah konsep slow living, bukan fast living. Jadi nggak ada hubungannya. Jadi kok Ikigai dimasukin ke kehidupan yang serba cepat, kehidupan digital, sebetulnya tidak masuk karena tujuannya Ikigai itu usia panjang. Nah, yang menarik ini kalau kita salah memahami tentang apa itu passion, bisa jadi anak-anak muda terutama sekarang ya, ketika bicara tentang passion itu kena apa yang disebut sebagai, istilah ini baru kayak sebulan terakhir ya, toxic positivity ya. Ya, betul, istilah baru itu keluar. Ya kayak sebulan terakhir ya, ada istilah toxic positivity yang muncul seiringan dengan industri self help, industri motivational speaking dan sebagainya, di mana kata kunci yang sering dikeluarkan adalah ya kejar passionmu gitu. Sesuatu yang di generasi orang tua kita itu tidak ada. Padahal kalau kita pahami secara psikologi,
passion itu tidak linear, artinya tidak lurus begini. Kalau udah nemu passion, lurus aja gitu. Passion itu pasti conflicting. Passion pasti conflicting. Betul. Pasti conflicting dengan passion kita yang lain, karena kita nggak mungkin punya cuma satu passion. Itu udah pertama. Pasti conflicting dengan realitas yang kita hadapi. Dan pasti conflicting dengan effort yang kita harus keluarkan untuk mencapai passion itu. Jadi dia tidak garis lurus, dia berputar begini. Karena kita selalu kayak, oh kita akhirnya merevisi lagi passion kita. Kita mau kejar lagi nggak? Kejar lagi, terus dia naik lagi. Betul. Jadi tidak ada passion yang garis lurus. Nah, yang aku pahami, passion yang menjadi toxic positivity adalah passion yang garisnya lurus tadi itu, Tovan. Jadi passion yang sebagai proses yang tanpa ada masalah, tanpa ada dinamisme, tanpa ada kegagalan, gitu Mas ya? Betul. Jadi itu adalah passion yang targetnya adalah kenyamanan bagi diri sendiri. Jadi do what you love artinya, oh ya udah, aku senang di situ, aku nyaman di situ. Dan kalau ketemu sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyamanan itu, ya kita hindari saja. Akhirnya nggak pernah fight ketika menghadapi conflicting antara passion dengan realitas, dia pasti langsung keluar. Dan itu masalah yang dihadapi banyak sekali organisasi, lingkungan kampus juga. Jadi mahasiswa keluar atau merasa ketika kuliah nih, nih gak sesuai passionku nih kuliahnya, jadi aku nggak perlu serius juga belajar ini. Gitu. Jadi menarik itu sekali. Passion yang sebetulnya mengarah ke zona nyaman, bukan passion yang ada banyak sebetulnya wujud passion. Ada kita mengejar passion karena tadi kenyamanan, ada kita mengejar passion untuk memuaskan atau harmonisasi dengan hubungan orang sekitar kita, misalnya menyenangkan orang tua, menyenangkan pasangan, atau lingkungan pertemanan. Passion yang menurutku ini yang harusnya dikejar oleh anak-anak muda adalah passion untuk achievement atau keberhasilan. Nah, passion keberhasilan ini tidak pernah membuat seseorang berada pada titik nyaman. Bahkan kalau kita merujuk ke si pembuat quote do what you love, yaitu Steve Jobs, di awal karirnya dia tidak pernah memiliki satu pemikiran untuk membuat komputer maha keren itu yang disebut MacBook dan iPhone. Dia pembuat software video game. Kalau kita kemarin 2 bulan lalu muncul dokumenter tentang Chicago Bulls dan Michael Jordan. Dan kita teringat kembali bahwa Michael Jordan, the greatest basketball player of all time, itu awalnya dia passionnya baseball. Sampai umur 13 tahun dia main baseball. Bahkan ketika dia sempat retire, dia pengen nyoba lagi baseball. Artinya dia punya 2 passion. Baseball dan basketball. And basketball. Dia lebih hebat di basketball, tapi sebetulnya kata dia, dan menurut biografinya juga, dia lebih suka baseball. Dari sejak kecil dia passionnya di baseball. Jadi passion itu adalah sesuatu yang pasti conflicting dan tidak linear. Dan kalau kita ingin mengejar satu passion, ya passion yang kita pasti harus punya hierarki. Dan di hierarki itu kita harus tentukan, terutama bagi anak muda, menentukan passion mana yang rela dikorbankan. Jadi mana ketika itu kita korbankan, kita tidak merasa sedih. Tapi kalau ada passion yang kalau kita korbankan, kita akan sedih, kita akan kehilangan tujuan hidup, itu baru passion yang utama. Hal lain mungkin yang kaitannya dengan passion yang sering kali tidak dibahas dalam berbagai ceramah toxic positivity ya, teman, adalah passion itu tidak berdiri sendiri. Passion itu ya tadi segitiganya kalau menurutku, satu dengan realitas. Jadi nggak bisa itu kita mau ngejar passion kayak seakan-akan realitas akan ngikut dengan passion kita gitu.
dengan realitas, dan dengan effort. Itu 3 triangulasinya. Jadi ada passion, ada realitas, ada effort. Ada realitas subjektif, ada realitas objektif. Ada realitas yang ada di pikiran kita aja tuh. Jadi kayak kita punya khayalan tentang kehidupan kita tuh akan berjalan sesuai skenario tertentu misalnya. Atau ada bayangan bahwa diri kita itu punya potensi yang sesuai dengan bayangan kita. Itu realitas subjektif. Tapi ada realitas objektif juga yang belum tentu tidak sejalan dengan passion kita. Dan ada effort. Effort ada 2, ada yang proaktif dan ada yang reaktif. Jadi kalau kita punya passion, terus kita cuma reaktif, kan kejadian. Jadi ya kita harus proaktif mengejar itu. Dan realitasnya, effortnya harus disesuaikan dengan realitas tadi. Realitas yang objektif, bukan yang sekedar ada di kepala kita. Jadi ini mungkin pembuka untuk kita meluruskan kembali tentang do what you love. Jadi bahwa do what you love sah-sah saja, tapi bukan sekedar untuk kenyamanan diri, karena menurutku itu tidak baik bagi diri kita sendiri, untuk pengembangan diri kita sendiri, dan juga ya, secara komunitas, secara generasi, kita tidak akan produktif kalau hanya mengejar kenyamanan diri sendiri. Menarik sekali. Nah, buat teman-teman sayang nih kalau yang nggak ikutin sesi malam ini. Tapi nggak apa-apa kan, selalu ada recordnya, dan recordnya biasanya selalu lebih ramai daripada live-nya begitu. Mas, teman-teman, rupa-rupanya selama ini kita terbuai dengan narasi passion yang memang berseliweran di lini masa kita, entah di buku atau di berbagai akses informasi lah yang selama ini kita pelajari tentang passion. Bahwa banyak dari kita menelan bulat-bulat definisi passion itu sendiri tanpa melihat dari aspek kritisnya. Nah, ini menarik sekali. Malam hari ini Mas Faisal melihat konsep passion ini dari perspektif kritis. Tadi beliau bilang bahwa kalau bicara passion, selama ini passion dilihat sebagai satu proses garis lurus begitu ya. Nah, sementara passion itu proses yang sebenarnya siklus dan fluktuatif, ya penuh dengan challenge dan lain-lain. Lalu passion juga conflicting dengan berbagai hal, antara apa yang kita pengen dengan realitas itu pasti itu pasti berseberangan. Nah, itu juga tadi sudah dibahas. Dan yang menarik tadi terakhir adalah ketika kita bicara tentang passion, nah ada yang namanya realitas objektif dan realitas subjektif. Orang ini sering terperangkap di realitas subjektif karena terbuai dengan imajinasi pop culture ya, budaya pop yang selama ini memapar kita gitu ya Mas Faisal ya, tentang hidup yang ideal itu seperti apa, hidup yang bahagia itu seperti apa, karir yang ideal itu seperti apa. Seakan-akan tidak ada proses yang memang menyakitkan di balik itu. Semoga semua gampang aja. Nah, sehingga muncullah yang namanya karakter mindset instan dari generasi kita. Karena imajinasi mendapatkan sesuatu itu mudah. Seperti apa yang memang dilihat begitu. Ya kan? Nah, ini juga menarik Mas. Kalau kita bicara bagaimana Mas Faisal menanggapi apa yang tadi saya sampaikan? Ya, betul. Jadi pop culture itu perannya sangat besar. Lagi-lagi di dalam pop culture, selain ada kreativitas dari generasi muda, juga ada sebuah industri yang kebutuhannya adalah mencari profit dengan menciptakan imaji-imaji yang terus ya tadi kita membuat kita terus ingin mengkonsumsi dan ingin mengkonsumsi lagi gitu. Dan ya kembali ke tadi, toxic positivity itu apa sih ya? Toxic positivity itu adalah ketika ada seseorang yang mengajak kamu berbicara untuk memberi lebih banyak lagi realitas subjektif tadi. Jadi yang disuguhin yang subjektif aja, yang kita pengen denger aja. Nah, tambah lama konstruksi realitas subjektif kita semakin besar. Jadi kalau nonton filmnya, aku lupa yang film Leonardo DiCaprio, judulnya lupa, yang dia masuk ke dalam mimpi, itu realitasnya jadi semakin besar gitu. Itu mungkin yang membuat anak muda ya akhirnya terpikat sekali dengan passion. Tapi ya lagi-lagi kalau kita membaca
buku biografi tokoh-tokoh besar ya. Mungkin 80% isi bukunya itu pengalaman pahit semua ya. Jadi nggak ada tuh proses menemukan dan mencapai sebuah passion itu Ya, manis. Inception. Betul. Terima kasih, si Abram. Inception, ya, Inception. Saya tuh dari Ya, tadi Inception, bengong, ya. mikirin Inception, betul. Ya, itu di film Inception tuh dunianya Leonardo DiCaprio itu besar sekali karena dia membangun satu realitas subjektif versi dia, dibangun tiap hari satu persatu sampai akhirnya jadi satu dunia yang sangat besar. Nah, kita nyapa teman-teman malam ini. Mas Faisal sudah mampir. Silahkan langsung bertanya atas apa yang kita bahas pada malam hari ini. Yang pasti ngomongin passion malam ini tidak seperti ngomongin passion seperti ada di cita-cita sebelumnya. Ini kita bahas passion dari perspektif kritis ya, perspektif konstruktif juga. Bagaimana konsep itu dipahami. Dan banyak juga yang gagal paham ya Mas ya. Ini kata-kata kunci gagal paham memaknai passion ini kadang-kadang juga menyesatkan. Karena tadi Mas Fasa bilang 5 tahun ke belakang trennya itu di tahun kedua, tahun ketiga setelah orang dengar passion itu banyak yang resign tiba-tiba, habis itu get lost. Jadi termakan dengan narasi passion. You have to do what you love and love what you do. If you don't like what you do now, you get out and find the things that you love. Nah, banyak yang tersesat dengan itu, ya, meyakini itu sebagai satu kebenaran. Akhirnya dia yakin banget tulis surat resign, mencak-mencak depan bosnya, selesai, keluar dia bingung. Ya, karena itu tadi antara dia suka dengan isi rekening dan dompet itu tidak akur. Gitu. Oh, apa yang gue suka tidak mendatangkan sesuatu buat hidup gue. And life must go on. Ya, ketika life must go on, ya balik lagi, ya udah lupakan passion kita, yang penting dapat duit, dapat kerja kan. Again ceritanya sebenarnya kembali ke realitas itu tadi, ya kan. Menarik sekali. Nah, ini ada yang menanggapi tadi di atas nih. Mungkin kita bisa lihat di kolom atas tadi sudah ada yang menanggapi ya. Kalau nggak nyaman jalaninya terus gimana Mas? Atau emang kita harus terus menantang diri kita sendiri untuk sebuah pencapaian ya? Silakan Mas Faisal. Dari Pratomo. Iya, Pratomo. Rasanya kita nggak akan menemukan satu kenyamanan ketika kita sudah komit dengan sebuah passion. Karena tadi seperti aku sudah cerita, antara passion sendiri dengan diri kita sendiri itu pasti conflicting. Karena seiring dengan waktu kita pasti akan muncul punya passion. Punya itu udah kita pasti conflicting dengan diri sendiri. Belum lagi tadi dengan realitas di luar seperti apa, belum lagi dengan lingkungan terdekat, dengan lingkungan sosial, itu akan terus-menerus conflicting. Jadi ketika kita komit dengan passion, ya kita harus bersiap diri untuk menghadapi konflik-konflik tadi. Maka ya sifatnya tidak linear, jadi kita harus mengevaluasi lagi nih. Jadi kayak nggak lurus, jadi kita harus kayak oke, kita mundur dulu, turun dulu ke bawah, kita revisi lagi passionnya, atau kita revisi effortnya, atau kita revisi bagaimana kita melihat dunia, realitas yang ada di kepala kita. Baru habis itu kita balik lagi coba jalanin lagi. Dan belum tentu langsung lonjak ke atas, bisa jadi muter lagi, revisi lagi terus menerus. Jadi itu proses yang alami dalam kehidupan nyata, bukan dalam kehidupan seperti dibicarakan banyak ceramah-ceramah self-help ya. Itu realitas dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Oke, semoga menjawab benar, karena passion itu sesuatu sebenarnya harus aktif dicari ya, nggak datang sendiri begitu. Sehingga semakin kita bertumbuh, belajar, berefleksi terhadap berbagai macam stimulus hidup yang ada di sekitar kita sehari-hari, nah kita juga harus aktif mencari apa yang kita suka, dari apa yang kita suka disesuaikan dengan apa yang kita bisa, ya. Lalu apakah itu punya value yang akhirnya kita bisa mendapatkan kenyamanan itu sendiri. Nah, ngomongin kenyamanan, Mas, banyak teman-teman yang terjebak di konteks nyaman itu sendiri. Bekerja itu mendapat kenyamanan, berkarya itu mendapat kenyamanan. Pada sejatinya kenyamanan itu utopis. Kenyamanan itu adalah realitas subjektif. Ya, tidak ada orang, benar tadi saya setuju sama Mas Faisal, dalam sejarah buku orang-orang sukses, biografi orang sukses, tidak ada cerita senang. Semuanya cerita sedih. Itu tandanya apa? Kondisi yang mereka capai saat ini, entah itu Steve Jobs, Warren Buffett, atau siapa, itu prosesnya dilakukan dengan situasi tidak nyaman.
Nah, sekarang adalah yang menjadi gambarannya, orang ingin mendapatkan posisi baik, tapi harapannya dicapai dengan kenyamanan. Nah, itu kan berarti Mas ya, itu kan saya pikir hampir Hmm. mustahil rasanya. Ya, jadi Hmm, hmm, hmm. kita bicara mindset dulu di sini. Nah, jadi Mas, mindset apa yang perlu dibongkar ya, bongkar mindset, direkonstruksi saat ini terkait dengan definisi kita terhadap passion dalam konteks saat ini. Terutama tadi Mas Faisal bilang, oh kalau Ikigai itu kurang cocok kalau konteksnya perkotaan, hidup cepat, globalisasi, teknologi, dan sebagainya. Nah, Hmm, lalu hmm, kira-kira hmm. apa sih Mas yang konsep ya sederhana, konsep yang lebih sederhana apa yang Mas Faisal bisa tawarkan atau bisa berikan gitu? Bisa jelaskan terkait dengan hal ini. Ya, pertama merevisi mungkin ya. Aku bukan merevisi, menafsirkan ulang apa yang dikatakan Steve Jobs dengan do what you love. Yang dia maksud adalah kamu harus bekerja atau memilih karir yang sesuai dengan apa yang di hati kamu, bukan apa yang dikatakan orang banyak. Sepertinya itu yang dimaksud Steve Jobs. Jadi bukan, konteksnya adalah tidak mendengarkan noise di dunia eksternal yang mengganggu pilihan-pilihan kita. Jadi tahap pertama adalah ya shutdown dulu semua suara-suara yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, sehingga kita bisa mendengarkan passion apa yang sebetulnya ada di dalam diri kita. Jadi ya nanti lalu kita membuat susunan prioritas nih, mana yang bisa kita rela korbankan, mana yang kita malah rela untuk bersusah payah, bersedih-sedih, membanting tulang, berarti ini adalah sebetulnya passion utama kita. Jadi memetakan dulu di dalam diri kita, dan ini bukan proses sehari dua hari tiba-tiba ketemu passion. Baca satu dua buku, membaca satu dua video di YouTube ceramah, tiba-tiba ketemu passion. Ya passion itu bisa jadi perjalanan yang sangat panjang, seperti kalau nonton film kungfu. Jadi tokohnya ini dulu kalah dulu, bertarung, terus dia galau, dia pergi ke kampung, dia belajar jurus baru, lalu dia balik lagi, dia mengalahkan musuhnya gitu. Panjang banget itu satu film sendiri gitu. Nah, ini menarik nih pertanyaan dari si Abram nih. Ada tips gak Mas? Nah, cara ngobrol dengan diri sendiri, pemetaannya nih. Oke, berkaitan dengan itu sepertinya sinyal Mas Faisal sedang uh, terganggu ya, ini muter-muter di saya. Mudah-mudahan tidak lama. Selamat malam buat teman-teman yang masih bergabung. Terima kasih sudah belajar bareng, mendengarkan banyak hal pada malam hari. Masih panjang, ini masih berjalan setengahnya. Nah, ini sepertinya terganggu. Saya akan coba undang kembali Mas Faisal. Namun buat teman-teman yang masih penasaran dan ingin bertanya banyak hal tentang passion dari perspektif kritis, silakan bisa ditanyakan sebanyak-banyaknya malam hari ini. Oke, saya masih menunggu kembali hadirnya Mas Faisal karena sinyalnya terganggu. Nah, sambil menunggu Mas Faisal hadir, ini saya kumpulkan pertanyaan-pertanyaannya dari Albertus Gilang. Apa mungkin tips ngobrol diri sendiri dengan cara ngocip itu di kamar, bermeditasi gitu Mas? Nah, ini karena berhubung saya sedang dalam kondisi yang mengundang dan mewawancarai, saya akan mempersilahkan jawaban dulu dari nanti Mas Faisal, baru nanti saya akan menanggapi gitu ya. Karena pertanyaannya, oke, sudah bersama dengan kita kembali, Mas Faisal ya. Oke, ditunggu nih Albertus Gilang dan Mas Syabram. Selamat malam. Nah, Mas, hilang, lost. Oke. Nah, ini ada yang nanya dari Syabram, tips cara ngobrol dengan diri sendiri dan pemetaan ini gimana, Mas? Silakan, Mas. Dari aspek psikologis mungkin perspektif. Ya, sebetulnya self-talk ya. Self-talk biasa aja. Kita kayak kalau bangun pagi lihat di kaca, hari ini mau ngapain? Itu sehat-sehat saja. Atau kalau misalnya di agama, misalnya di bagi yang muslim, di Islam ada muhasabah. Itu dia kita berbicara, kita merefleksi diri gitu. Nah, ini yang mungkin jarang dilakukan. Jadi seakan-akan sekarang itu sesuatu yang aneh. Karena kita tidak punya waktu atau kita tidak invest waktu yang cukup untuk melakukan hal itu, untuk berbicara dengan diri sendiri.
Karena pun ketika orang di waktu weekend misalnya dia getaway gitu, pergi berlibur, yang harusnya dia bisa berbicara dengan dirinya sendiri, bisa lebih mendengarkan suara-suara di dalam hatinya, malah nanti sibuk membuat foto-foto yang Instagramable untuk diposting dan mencari caption yang menarik gitu kan. Pada akhirnya ya tidak tidak mendengarkan suara di dalam diri, tidak berbicara dengan dirinya sendiri. Dan itu sebetulnya kita harus punya waktu yang cukup untuk dan wajib untuk kesehatan mental kita untuk berbicara atau self talk. Jadi tidak ada kiat-kiat ya tertentu, tinggal luangin waktu aja. Nah, kita masih di pertanyaan si Agram, Mas Abraham, saya menambahkan dari perspektif saya pernah belajar bahwa setiap diri kita tuh punya namanya inner child ya Mas ya. Ada sisi anak-anak di dalam diri kita yang mungkin seiring berjalannya bertambahnya usia kita itu kita sering menafikan itu. Jadi kadang termasuk pilihan hidup, kadang-kadang kita terlalu gengsi kembali ke pilihan awal ketika kita tuh kecil mau apa dan menjadi apa, mau melakukan apa. Nah, jadi somehow katanya kita perlu ada satu proses dialog dengan diri kita yang kita kecil. Misalkan gini, lu tuh sebenarnya mau apa sih? Aku sebenarnya mau ini, tapi aku tuh sebenarnya gak malu, tapi aku tuh gengsi, tapi gimana dong? Nah, proses percakapan itu yang kadang-kadang menemukan sebuah solusi. Sebenarnya kita tuh mau apa sih? Karena kadang-kadang diri kita yang saat ini, dewasa itu dibalut dengan ego, yang dimana akhirnya kita tuh gak jujur sama diri kita. Ya, Mas Faisal melihat ini gimana? Itu betul sekali. Dan sebetulnya gangguan kita untuk bisa menemukan inner child yang sangat kreatif itu adalah sekarang ketika sebetulnya kita ada dorongan buat mencari inner child kita, malah kita mengambil handphone, malah scrolling Instagram, mencari referensi. Lagi-lagi kita terjebak di lingkar itu. Harusnya ya kita terus aja kayak berbicara ke diri sendiri, bisa kayak merenung untuk beberapa saat. Itu malah biasanya kita menemukan gagasan-gagasan ketimbang kita men-scrolling media sosial yang sebetulnya malah menciptakan ya tadi realitas subjektif lagi di dalam diri kita yang kita bisa terjebak di dunia itu seperti di dalam film Inception. Nah, betul. Ini kalau dari Albertus Gilang, apa mungkin tips ngobrol diri sendiri dengan cara kunci pintu di kamar atau bermeditasi? Nah, bagaimana Mas Faisal memaknai bermeditasi, lalu konsep mindfulness ya? Kesadaran untuk hadir di masa kini. Nah, itu boleh nggak minta perspektif Mas Faisal melihat konsep ya ini bermeditasi apakah jelas salah satu solusi dan mungkin terkait dengan mindfulness itu sendiri. Silakan Mas. Setiap orang mungkin tidak semua orang cocok bermeditasi. Misalnya ada yang malah meditasinya mendengarkan lagu-lagu grindcore gitu, lagu metal. Ada juga gitu. Ada yang meditasinya sambil lari gitu. Terus dia ambil lari jarak jauh, itu meditasinya dia. Jadi sebetulnya pada inti dari konsep mindfulness adalah kita sadar betul bahwa kita sedang hidup saat ini. Iya. Jadi kalau misalnya meditasi itu awalnya adalah di pernafasan. Sebetulnya nggak ada teknik khusus pernafasan, tapi sadar bahwa saya sedang bernafas. Sehingga ketika ada pikiran-pikiran yang otomatis itu kita tidak fokus ke sana, tapi fokus ke pernafasan kita sendiri. Sampai akhirnya yang kita nggak pernah merasakan bahwa, oh ini terasa ya pipinya, oh ini terasa ya rambut saya, tangan saya terasa gitu. Jadi kita fokus pada sekarang nih, pada saat ini. Dan konsepnya boleh misalnya Gilang mau mengunci diri di kamar, kalau memang bisa akhirnya fokus ke diri sendiri saat ini dan mau merasa bahwa kita sedang hidup, bahwa kita sedang bernafas, boleh saja. Karena itu juga dilakukan oleh banyak orang. Saya pernah dengar Liam dan Noel Gallagher dari band Oasis itu mengunci diri itu kalau mau nulis lagu itu. Akhirnya ditinggal beberapa jam, keluar-keluar jadi lagu-lagu bagus. Karena ya akhirnya mereka fokus ke diri mereka sendiri kan. Tidak ada gangguan apa-apa gitu. Jadi intinya itu adalah fokus ke saat ini tuh. Kita merasakan betul bahwa ini menarik Mas. Kita bicara tentang fokus dan passion itu berseberangan. Kenapa? Karena kalau saya lihat kita diharuskan fokus katanya ya, fokus. Tapi realitasnya kita dihadapkan dalam kondisi di mana kita nggak bisa fokus. Distraksi, lot of distraction.
sosial media, sebut saja sosial media dan lain-lain lah. Kontrolnya kan sebenarnya di diri kita ya Mas ya, bukan kita dikontrol sama situasi sekarang, sama apa istilah FOMO ya, fear of missing out itu tadi, ya kan? Nah, gimana Mas Faisal melihat situasi ini Mas? Sejauh apa sih kita bisa mengontrol diri sendiri sehingga akhirnya kita tidak benar-benar bisa lepas dari sense of FOMO itu loh. Kayaknya dulu orang bisa aja itu tanpa handphone, tanpa harus update dengan berbagai hal baru. Tapi gimana Mas? Apakah itu satu hal yang wajar atau memang kita bisa memutus siklus itu atau ada pemikiran lain? Ini saya bertanya sebagai anak kecil yang polos ceritanya nggak tahu apa-apa gitu, pengen tahu gitu. Silakan. Ya seringkali ketika menurutku ya, jadi kalau kita punya passion, terus kita sudah mulai melakukan satu effort yang proaktif dan konsisten untuk mencapai passion itu, kita kehilangan arah. Kalau untuk zaman sekarang, kehilangan arah ketika kita pada akhirnya kembali lagi ke melihat referensi di media sosial. Karena kita pecah fokusnya bukan lagi ke diri kita, tapi kita fokusnya adalah membandingkan diri kita dengan orang lain yang passionnya hampir sama dengan kita. Nah, itu dia. Itu membuat kita merasa bahwa wah kita tertinggal jauh, wah dia sudah melakukan ini, sudah melakukan itu. Padahal bisa jadi itu hanya pencitraan. Yang harusnya kita lakukan adalah kita mengevaluasi diri kita sendiri antara saat ini dengan sebelum kita melakukan effort. Itu pasti ada perubahan yang sangat signifikan, tidak mungkin tidak. Jadi kalau itu kita sudah bisa sadar bahwa oh kita ada sekian perubahan setelah effort, pasti kita akan kita coba lagi. Pasti nanti kalau kita tambah effortnya ini hasilnya akan lebih besar. Nah, permasalahan ketika kita mudah terdistraksi saat ini adalah ada satu istilah khusus nih di Silicon Valley nih, itu dopamine hit. Jadi media sosial ini sudah menjadi dopamine hit. Jadi dopamine hit, oke. Jadi sudah jadi satu industri tersendiri di mana kita semua ini yang sedang menggunakan media sosial itu menjadi target, sasaran tuh. Kalau kita nembak ada sasaran bulat-bulat itu, sasaran dopamine hit. Kita sedang dibaca, dipetakan apa yang membuat dopamin kita ketagihan. Jadi kalau konten tertentu membuat kita ketagihan, akhirnya kita kena dopamin hit, disuguhin lagi tambah banyak, sehingga ya akhirnya kita. Misalkan apa Mas? Mungkin misalkan apa? Misalnya kita kan konsumsi di media sosial bisa dikategorisasikan ke beberapa tema ya kalau di Indonesia. Satu, horor mistik. Itu tadi tuh lagi rame tuh. 2, humor. 3, sensualitas. Tiga jadi mungkin lagi rame lagi ya. Tapi twin 3 itu kalau misalnya kita udah kekunci, ya udah disuguhin terus. Nah kita akan terus habiskan seluruh waktu kita untuk mengkonsumsi itu. Itu yang disebut sebagai dopamine hit tadi. Jadi ya permasalahannya distraksinya adalah kita mengunci diri kita sendiri dengan teknologi ini. Oke, dopamine hit ya. Balik ke konteks passion. Kita dari tadi belum nanya, Mas Faisal itu kalau pakai bahasa passion yang dulu gitu ya, passionnya apa Mas? Dan tadi itu belum nanya personal loh. Ngomongin ya yang di luar dulu. Mas Faisal mungkin bisa ceritakan Mas, siapa Mas Faisal dan dikaitkan dengan konsep passion yang dari perjalanan Mas Faisal sendiri. Silakan. Mungkin teman-teman bisa akan banyak dapat inspirasi juga. Silakan Mas. Kalau aku sendiri termasuk orang yang tidak terlalu dan bahkan tidak terlalu komit dengan apa yang sebagai passion. Karena sebetulnya passion pun bisa terjadi, kita berjalan, bekerja, melakukan effort untuk mencapai passion bisa terjadi secara sadar maupun tidak sadar. Mungkin aku menjadi salah satu orang yang memilih ya udah nggak usah disebut, nggak usah ditulis, nggak usah ditaruh di papan tulis ini passionku, tapi aku melakukan kegiatan-kegiatan yang sebetulnya menuju passion. Jadi kalau misalnya waktu kecil aku sukanya desain grafis, cita-cita pengen masuk seni rupa.
tidak kejadian. Ya. Terus pengen masuk arsitektur, tidak jadi. Masuknya psikologi merasa ini nggak bukan passionku, tapi aku kerjain juga. Lalu S2-nya psikologi lagi, terus S3-nya psikologi lagi, terus tapi ternyata aku suka riset, tapi riset politik, terus politik ternyata bukan, terus akhirnya riset anak muda. Jadi di situ ada proses intelektualitasnya ada, kreativitasnya ada. Jadi aku merasa bahwa secara bawah sadar ini semua yang aku lakukan adalah menuju titik ini, dan sepertinya ini passionku gitu. Tapi sedari awal aku tidak memetakan gitu. Jadi aku terus saja secara insting mencoba mencari aja. Jadi passion pun bisa kita kejar secara bawah sadar, Taufan. Jadi nggak perlu kita spell out. Jadi ada juga, aku yakin banyak orang yang dia melakukan banyak effort gitu, dengan satu gairah yang luar biasa, dia tanpa dia sadar bahwa itu passion dia, tapi dia enjoy aja, terus aja di fight aja terus. Mas Faisal, ngelihat saya kalau ngomongin passion lah, biarin, gue pengen tahu bagaimana Mas Faisal melihat saya. Apa kira-kira yang kita kenal sudah lumayan baik dan lumayan lama. Nah, Mas Faisal gimana ngelihat saya dalam artian apa sih menjadi passion saya kalau dari perspektif seorang Muhammad Faisal, lihat Taufan Akbar itu seperti apa sih? Pengen tahu aja saya. Ya mungkin di antara banyak sekali hal yang Taufan lakukan itu aktivitas pekerjaan, public speaking kayaknya adalah passionnya Taufan. Iya. Okay. Dan mungkin itu bawah sadar ya, karena banyak banget kan yang dikerjakan, tapi in between semua itu ya ada benang merahnya ya, benang merahnya itu ya Mas ya. Ngomong sama orang. Tidak harus kayak aku passionnya ini, ya udah ini aja. Enggak, bisa jadi kita juga kayak bawah sadar, kita nggak tahu, tapi ya kita sebetulnya lagi mengerjakan itu juga, cuman dikit gitu. Exactly. Karena saya sebenarnya gini, akhirnya kurang lebih 2 minggu ini melakukan kontemplasi yang lumayan agak serius, Mas. Karena banyak orang yang menanyakan, gila bro, lu bikin golden hour hampir tiap minggu, gitu Sabtu Minggu tiap saat. Terus begitu lu bulan Agustusnya ada 21 orang, lu gila lu ya, lu kagak segala macam. Terus saya bilang, gue nggak tahu, gue ngelakuin itu yang pertama gue happy, gue nggak ngerasa capek dan nggak ngerasa beban, tapi gue happy aja gitu. Tujuan apa nggak tahu, gue pengen aja gitu. Kalau ditanya apa tujuan, nah Mas, sehingga saya menemukan, saya flashback. Nah saya ngobrol dengan inner child saya 2 hari lalu. Saya habis sholat isya, tuh saya diem gitu, habis zikir segala macam. Kayak, lu sebenarnya mau ngapain sih gitu. Nah akhirnya saya ketemu jawabannya, Mas. Saya bertemu dengan sosok inner child saya di kelas 2 SD. Saya ingat sekali karena ada momentum di kelas 2 SD, saya ditanya sama guru, dipanggil ke depan, ditanya, Taufan cita-citanya mau jadi apa? Di situ saya lantang jawab, saya mau jadi TV presenter. Kayak waktu itu kayak siapa ya? Ada sosok pembaca berita di RCTI dan beberapa stasiun TV. Saya mau baca berita, saya mau punya program TV. Itu tiba-tiba keluar gitu aja. Nah, itu yang saya ketik di status kemarin. Nah, itu ternyata masuk ke alam bawah sadar saya yang membuat saya akhirnya ngambil S1 jurnalistik. Sesuatu berkaitan dengan komunikasi. Nah, akhirnya saya merasa tenang sekarang, Mas. Oh, jadi ternyata apa yang saya lakukan selama ini itu dorongan alam bawah sadar yang saya juga nggak sadar, ternyata itu yang saya cari gitu loh. Iya kan? Itu. Jadi barusan saya nyambung sebenarnya apa yang Mas Faisal sampaikan. Gitu. Jadi luar biasa. Dan itu sebenarnya sah-sah aja, Mas ya. Boleh-boleh aja, Mas ya. Dalam artian enggak, kadang-kadang gini loh. Bagi orang-orang tertentu yang melihat situasi ini mencap sebagai, wah lu tuh kayaknya ambisius banget sih atau apa. Nah, Mas Faisal melihat ini gimana? Padahal saya merasa saya nggak ambisius. Kenapa? Karena saya tidak bersaing dengan siapapun, Mas. Karena kalau konsep ambisius itu kan kita tuh ingin menjadi yang terbaik dan mengalahkan banyak orang. Tapi kan the real battle is always with ourselves, betul ya, Mas ya? Ego kita, siapa kita gitu. Nah, Mas Faisal gimana melihat ini, Mas? Ya, orang kalau udah jatuh cinta dan suka dengan sesuatu, seperti ini sekarang lagi musim sepedahan, bisa sepedahan berkilo-kilo gitu. Itu nggak pernah ada yang bilang ambisius banget sih sepedahannya gitu kan. Atau betul. Ada yang touring Vespa keliling pulau gitu.
Betul. kurang lebih sama karena energinya itu memang ada di situ dan tidak pernah merasa letih. Jadi kalau suka sama sesuatu kita tidak akan pernah merasa capek. Nah, ini kata kunci yang barusan teman-teman saya barusan ngebling. Jadi kalau masih bingung, dalam artian kalau kita bicara konsep passion ya, passionnya tuh gue di mana sih? Coba dari sekian banyak kegiatan yang teman-teman lakukan, energinya tuh paling besar ketika melakukan apa? Gitu Mas ya? Iya betul, Ah, bisa betul betul. kalau Mas Faisal gimana? Aku tanya, Mas, energi Mas Faisal besar ketika lagi ngapain? Melakukan apa? uh, apa ya? Nulis. Kalau lagi nulisnya, lagi mengulik sesuatu kayak misalnya ada sesuatu yang kayak aku pengen tahu banget, ya, Ya terus kayak research. mencari ya riset, ya itu riset kan ya, gitu. Hmm. Dan itu aku nggak pernah sadar, jadi semuanya bawah sadar bahwa aku suka itu. Awalnya dulu waktu kecil pengen banget jadi perupa, jadi komikus, tapi itu Oh, oke. conflicting dengan ayahku seorang militer, dokter militer, dan kayak oh enggak, no 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 no, big no Oh. no gitu kan. Tapi ya aku nggak pernah ambil pusing, jadi ya aku ini aja jalani yang oh ini seru juga, jadi setiap kali seru aku kerjakan. Jadi mungkin secara bawah sadar kita pun bisa bisa melakukan hal-hal yang sebetulnya itu passion kita secara bawah sadar. Ya. Nah, saudaranya passion. Belakangan kita ngomongin namanya psikologi pop psychological apa istilahnya tuh tren ya. Ada kemarin kita bicara passion terus grit ya. Ada istilah grit Mas Hmm, ya. Nah, ya Grit. grit itu adalah apa ya gampangnya adalah kerja keras gitu. Ya, Hmm, gimana Mas Fesa melihat ini? Karena grit itu adalah mungkin sikap pantang menyerah ya Mas ya. Sikap hmm, pantang hmm. menyerah, tekun, dan ini ternyata nyambung. Jadi konsep passion kalau digabungin sama grit itu akur kalau kita bicara seminar apa tadi Mas? Self help ya. Nah, Mm-mm. itu jadi literatur tambahan gitu. How you see grit Mas as a academician? Ya, grit Oh, itu satu drive-nya adalah dopamin ya. Kalau orang tadi aku cerita tentang dopamin hit ketika orang kayak energinya terkuras habis dengan algoritma konten di media sosial. Tapi kalau orang yang effort untuk melakukan sesuatu untuk mengejar passionnya, itu dia sudah kena dopamin hit untuk terus menerus melakukan effort untuk mencapai apa yang dia inginkan. mhm. Jadi dia nggak pernah merasa capek untuk terus gagal coba lagi gitu. Iya, jadi Dan nyambung dengan itu. iya, jadi kalau baca buku penulis grit kan juga seorang bukan seorang, kok tidak salah, dia keturunan Cina Amerika ya, sama Mhm. dengan Amy Chua yang menulis buku tentang Tiger Mom itu. Oke, Jadi Mas ini ada ternyata banyak pertanyaan nih. Tadi saya baru dari Givari saya bagaimana pendapat Dr. Faisal tentang pembahasan personal branding di sosmed yang sedang ramai. Waduh, tentang uh, personal branding. Lalu langsung aja mungkin pertanyaan selanjutnya dari Damaskus, apakah pencarian passion itu sebuah perjalanan yang tidak ada ujungnya berarti? Nah, mungkin dari Givari dulu Mas menanggapi pendapat Mas Faisal tentang pembahasan personal branding di sosmed yang sedang ramai dan kebetulan saya juga narasinya sedang bicara personal branding. Tapi mau perspektif dari Mas Faisal, monggo. aku nggak terlalu ngikutin yang tentang tema. Ada banyak ya aku karena sekarang mau mengurangi screen time aku dengan media sosial. Jadi Hmm. kemarin pas ngelihat aku scrolling ngelihat ada klepon, ini bahas apa ya klepon. Terus terus personal branding sosial media apa. Tapi intinya begini, karena sekarang semua orang fear of missing out, semuanya ketarik ke media sosial. Lagi-lagi industri self help itu menawarkan bahwa uh, internet itu bisa menjawab masalah-masalahmu. Lalu Hmm. ditawarkanlah bahwa menjadi seseorang yang sukses dan populer di internet, kayaknya itu iklannya kalau kita buka YouTube lagi banyak ya, sukses dan terkenal di internet sangat mudah sekali. Nah, nanti Nah, saya mau bahas itu barusan kata-kata. Lanjut, Mas. nah tapi permasalahannya kalau kalau di awal internet itu baru muncul, kata-kata itu masuk akal. Sukses dan terkenal di internet itu mudah gitu.
Tapi kalau sekarang ketika internet itu sudah saturated ya, sudah ajak gitu. Kita semua gagang di situ, semua orang melakukan branding di situ. Itu tidak semudah itu. Butuh ilmu, butuh konsultan seperti Tovan untuk bisa sukses melakukan self branding di internet. Jadi itu yang aku menurutku perkara personal branding di internet itu yang masalah adalah ketika kita terbuai dengan kesuksesan dan prestis lewat internet gitu. Saya setuju, dan nanti saya mau nanggapin tentang personal branding, tapi setelah Mas Faisal jawab, kebetulan kita tinggal 9 menit lagi, karena nggak kerasa sekali. Mas Faisal menjawab soal tadi, dari Damascus, berarti pencarian passion itu sebuah perjalanan yang tidak ada ujungnya dong, Mas? Apa gimana? Ada perspektif lain kah, Mas? Ya, kalau passion diartikan adalah untuk mencapai achievement atau keberhasilan, ya tidak ada habisnya. Karena pasti ketika kita mencapai satu keberhasilan tertentu, kita pasti merasa bahwa pasti ada sesuatu yang bisa kita kejar lagi setelah ini gitu. Dan kalau aku mempelajari kehidupan almarhum Kobe Bryant, kayaknya itu yang dialami oleh Kobe Bryant ya. Udah juara sekian kali, MVP sekian kali, ketika pensiun bikin film, menang Oscar. Jadi itu tidak ada ujungnya. Jadi mencapai keberhasilan sama dengan mencapai kebahagiaan, mencapai rasa puas itu tidak akan ada habisnya. Oke, jadi tidak akan ada habisnya. Nah, ini sedikit Mas sebelum kita ke golden message. Jadi kalau saya melengkapi tadi apa yang disampaikan sama Mas Faisal, buat saya memaknai passion adalah ketika kita ada di situasi di mana kita bisa terus, pertama, menjadi diri sendiri, kedua, berkembang, tiga, belajar. Nah, ketika saya dalam situasi di mana ketiga hal ini berada dan bersahabat dengan saya, itu berarti I am on the right track. Kenapa? Karena saya bisa terus belajar, bertumbuh, lalu juga bisa menjadi diri sendiri. Itu passion. Kalau buat saya, itu maksud saya dengan passion. Nah, kalau tadi bicara terkait dengan personal branding, begitu. Nah, tentunya panjang lah, tapi singkatnya adalah proses personal branding itu sesuatu yang perlu dilakukan. Kenapa? Bukan untuk menjadi terkenal. Karena banyak yang nanya, oh, kalau punya personal branding berarti supaya jadi terkenal dong. Tidak. Ternya diganti sama di. Proses kita untuk menjadi dikenal. Apa untungnya kita dikenal? Nah, ketika orang kenal kita dengan kelebihan kita, orang akan jauh lebih mudah mendiferensiasikan kita dibanding yang lain. Nah, disitulah kita bisa stand above the crowd di bidang kita. Dan itu sah-sah aja. Dan saya selalu bilang kemarin analoginya adalah ibarat kita ada di lapangan luas dan semua orang termasuk kita itu punya hak untuk bikin panggung, di mana di panggung itu kita bisa melakukan performance, pertunjukan dengan apa yang kita bisa. Kalau yang bisa main gitar, yang bisa stand up, yang bisa pidato. Nah, sehingga at the end of the day, ramai atau sepinya panggung itu tanggung jawab kita. Yep. Panggung kita. Jadi itu hak-hak itu boleh-boleh saja. Asalkan satu, proses panggung itu menjadi ramai itu butuh proses, butuh authenticity, makanya otentik, jadi diri sendiri. Nah, sehingga ya sah-sah aja gitu. Teman-teman dikenal sebagai seorang yang bisa apa, boleh aja. Dan itu bagus. Kenapa? Karena semakin banyak inspirasi, Mas Faisal ya, kita semakin banyak teladan begitu. Karena banyak orang pintar itu mendiamkan dirinya begitu saja, membiarkan dirinya terendap terendap dimakan zaman, tiba-tiba tua. Padahal dia jago, misalnya dia bisa bikin robot, dia ahli apa. Nah, inilah yang akhirnya disadari sama beberapa kawan kayak Mas Ahmad Aditya, dibikin jaringan alumni luar negeri, ahli-ahli teknologi, matematika, fisika dikumpulin di satu wadah. Akhirnya saya pribadi pun belajar. Gila ya, Indonesia itu ternyata kaya banget sama orang pinter. Tapi kemana aja lu? Gitu Mas Faisal. Nah, sehingga bayangin kalau orang-orang ini melakukan personal brandingnya dengan porsi yang baik dan benar, gokil.
banyak sekali inspirasi buat adik-adik kita, Mas. Adik-adik kita yang sekarang di SMK, SMA, di bangku kuliah, yang melihat Indonesia itu lebih cerah gitu. Kenapa? Karena banyak senior-seniornya yang sudah dikenal melakukan sesuatu. Nah, masalahnya kita ini kan kadang-kadang pakai konsep Indonesia banget. Aduh, ini gue tuh kalau nanti ini takut begini, takut begitu. Kalau tangan kanan ngasih, tangan kiri jangan tahu, ntar ria. Nggak bisa gitu, teman-teman. Nah, itu ngomongin personal branding panjang, nanti kita bikin sesi sendiri. Tapi 4 menit terakhir, aku mau ikut. Saya siap. 4 menit terakhir, kita mau dengar golden message dari seorang Dr. Muhammad Faisal terkait. Golden message aja. Udah golden message, karena udah 55 menit, gak kerasa, Mas. Nah, 4 menit terakhir, golden message-nya adalah apa pesan terbaik, Mas, tentang bagaimana cara memahami konsep passion yang baik dan benar di konteks saat ini. Silakan, Mas, 4 menit lah. Pertama, passion itu bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Passion itu butuh pemahaman tentang realitas yang baik, yang objektif, lalu juga butuh satu effort. Nah, effortnya ini juga bukan effort yang sifatnya reaktif. Jadi menunggu sesuatu untuk terjadi baru kita bereaksi. Menunggu sesuatu yang sesuai dengan passion kita baru kita melakukan satu effort. Tapi effortnya adalah sesuatu yang proaktif ya. Dan tidak ada realitas di dalam kehidupan itu yang akan selalu sesuai dengan passion kita. Karena passion itu selalu conflicting. Jadi kita akan selalu berproses, naik turun, mengejar passion itu bukan satu garis lurus. Dan tadi ada pertanyaan dari Demas juga, passion itu adalah proses perjalanan hidup untuk mencapai keberhasilan, atau dalam satu kata mencari kesempurnaan. Karena dalam kesempurnaan kita akan berhasil, dalam kesempurnaan kita juga akan bahagia. Gitu kira-kira. Mas, punten Mas, ini dari Uwu Pol, apakah passion itu sama dengan minat dan bakat? Sama lah kurang lebih. Kalau kayaknya beda. Jadi kalau minat saya minat gambar, saya minat main gitar. Tapi kalau passion itu lebih mendekati ambisi ya. Jadi sesuatu yang kita punya hasrat itu secara jangka panjang. Jadi kalau minat, bakat itu sesuatu potensi yang belum aktual yang ada di dalam diri kita gitu. Tapi kok passion itu lebih ke hasrat yang itu sifatnya lebih jangka panjang. Baik, nah saya izin boleh nggak Mas 1 menit ikut menjawab yang Uwu Pol ini, Mas? Boleh. Nah, jadi kalau dari mengutip dari sumber yang lain, nah kalau minat dan bakat itu konteksnya domainnya internal, berarti sesuatu yang memang kita nikmati buat diri sendiri. Sementara kalau passion itu orientasinya eksternal. Contohnya ketika kamu suka musik, ketika kamu hanya bermain musik dan membuat karya hanya untuk diri kamu sendiri, tanpa dinikmati banyak orang, itu berarti sebatas minat dan bakat. Nah, kapan itu menjadi passion? Ketika kamu sudah mulai mengupload itu ke YouTube, dihargai banyak orang, hingga akhirnya kamu dibayar karena itu. That's passion. Nah, jadi passion itu ketika dari minat dan bakat kamu, itu menjadi sesuatu nilai lebih bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu melengkapi Mas Faisal di malam hari ini. Saya banyak belajar lagi, Mas Faisal. Terima kasih malam ini merekonstruksi meaning dari passion. Dan teman-teman mungkin bisa ikuti IG-nya Mas Faisal, juga nanti mohon berkenan dengan saya juga. Kita berdua ada kejutan di mungkin akhir bulan Agustus tentang apa yang kita sedang lakukan. Kita sedang melakukan satu kajian dan insya Allah bikin karya bareng-bareng terkait dengan banyak hal lah insya Allah. Jadi Mas Faisal ini mentor saya, guru saya, jadi sayang kalau saya juga nggak banyak belajar dari beliau gitu. Fandi. Lalu sore abis maghrib saya bicara dengan Putri Yasmin. Putri Yasmin itu lulusan Unpad terbaik kemarin, Mas. Ini lagi Mas review yang untuk besok. Dan malamnya sama Mas Rene Suardono. Jadi besok akan ngobrol banyak juga. Mas Faisal, hatur nuhun ya Mas. Terima kasih banyak. Selamat beristirahat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebun gerilya. Mantul. Terima kasih ya Tovan. Sehat semuanya ya. Sama-sama. Ya, Amin, Mas. malam. Malam, Mas.